Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, ketemu lagi dalam Impa kita kali ini. Nah, apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik, sehat-sehat ya. Yuk, sebelum masuk dalam Impa, kita saat teduh dulu ya. Adik-adik yang di rumah silahkan lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Masih tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian anak-anak pujilah. Adik-adik, mari kita semua bersatu dalam doa. Silahkan lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari, dan kami bisa berkumpul kembali dalam Impa kami hari ini. Kami mohon kiranya kasih setia-Mu selalu senantiasa menyertai kami dalam Impa kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian. Adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur pujian yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Silakan Kak Evi. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan pujian Mazmur kita. Adik-adik siapkan di Mazmur 119 ayat 151 dan 152. Bunyinya, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkan untuk selama-lamanya. Demikian pujian Mazmur kita. Terima kasih Kak Evi atas Mazmur pujian yang telah dibacakan. Sekarang kita akan nyanyi satu pujian, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus
Ya, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan dulu Alkitabnya, minta pendampingan dari orang tuanya. Ini firman Tuhannya akan dibacakan oleh Kak Maria. Oke, salam adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta semuanya duduk yang rapi, ngambil sikap saat teduh. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami ke depannya Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan pakai secara luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya doa kami, haleluya, amin. Oke, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Ketunggu ya. Hagai pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, yang akan membacakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu Bunda Anita. Kepada hambanya saya persilahkan. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Amin. Terima kasih kepada Bunda Anita yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah utama bagi Tuhan. Ada yang tahu nggak utama itu apa? Nah, kakak mau jelaskan bahwa utama yaitu adalah mendahulukan, menomorsatukan, atau memprioritaskan. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Seperti dalam Alkitab yang sudah dibacakan oleh Bunda tadi, menceritakan bahwa pada zaman waktu itu jemaat mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri, lebih mengutamakan apa yang menjadi mereka mau lakukan. Mereka nggak mau melakukan apa yang lebih utama buat Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar waktu itu Hagai terus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ayo kita membangunkan bait Allah lebih dahulu, baru kita membangunkan rumah kita masing-masing. Tapi jemaat pada waktu itu tidak mau mendengar pada apa yang dikatakan oleh Hagai. Mereka melakukan semaunya mereka sendiri, mereka membangun rumah mereka sendiri. Mereka tidak mau membangun terlebih dahulu
bait Allah. Bait Allah pada waktu itu adalah gereja. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, contohnya saat bangun pagi, masih ada nggak yang bangun pagi langsung lari, ngambil handphone, terus main game, atau bangun pagi, rapikan tempat tidurnya, saat teduh, mengucap syukur sama Tuhan, mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Itu adalah contoh kita bahwa kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nah, contoh lagi yang satu itu saat orang tua kita memberikan persembahan nih pada adik-adik. Ada nggak yang melakukan setelah diberi persembahan malah dibeli untuk digunakan untuk beli jajan, beli mainan. Nah, padahal orang tua sudah mengingatkan dari rumah, ini persembahannya harus dipersembahkan saat impah. Tapi mungkin ada sebagian yang membelikan buat jajan, terus buat mainan. Nah, di sini kita mau belajar apa yang menjadi utama buat kita, yaitu mari kita memberikan untuk Tuhan, mari kita mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, di sini mencirikan bahwa kita adalah anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat kita ujian, saat kita hadapi ulangan, kita berdoa sama Tuhan, kita bukan mengandalkan teman kita atau mengandalkan contekan kita, bukan, tapi di sini kita mau belajar bahwa kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita mau menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan yaitu yang pertama, tidak ada duanya. Itu di sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan melindungi kita. Berarti kita juga harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah sikap anak Tuhan yang takut Tuhan, sering membaca firman Tuhan, sering berdoa. Itu adalah anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Oke adik-adik, di sini kakak terus mengingatkan kita semua, mari kita belajar bersama-sama, kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Cerita pada jemaat pada waktu itu, karena mereka tidak mau mengutamakan Tuhan, mereka lebih mengutamakan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mengalami yang namanya kekurangan, mengalami susah. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa mereka mengalami yang namanya kekurangan, kesusahan pada waktu itu? Ayo jawab. Nah, benar, karena mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, karena mereka lebih mengutamakan kepentingannya mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Hagai katakan pada waktu itu. Hagai terus mengingatkan mereka untuk membangun bait Allah, tetapi mereka tidak mendengarkan hal itu. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita belajar bersama-sama, kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terus mengajarkan kami lebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa, dalam masa tua mereka Engkau memberkati, pekerjaan mereka Engkau memberkati, Engkau buat lancar ya Tuhan, berkati dalam masa tuanya, Engkau berikan umur panjang, kesehatan selalu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus buat bangsa Indonesia kami yang dalam permasalahan saat ini Tuhan, wabah, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan hingga supaya wabah ini cepat hilang dalam bangsa kami Tuhan, dan kami bisa kembali hadir tempat ini untuk
beribadah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat keamanan bangsa kami ini Tuhan. Berkati buat para TNI, Polri yang setia menjaga keamanan bangsa kami. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh kakelayan yang mengambil bagian hari ini Tuhan. Engkau memberkati yang memimpin pujian, yang main musik, dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah lama nih kakak nggak lihat kuis Alkitab. Nah, kali ini kakak akan memberikan kuis dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, simak baik-baik ya. Soal yang pertama, apa nama tempat untuk beribadah bangsa Israel pada waktu itu? Oke, soal yang nomor 2 adalah berasal dari manakah Raja Darius? Kakak kasih bocorannya nih. Huruf pertamanya P. Nah, oke, selebihnya cari Alkitab ya. Nah, soal yang ke nomor 3. Apa contoh sikap yang mengutamakan Tuhan saat kalian bangun pagi? Nah, huruf pertamanya itu B. Oke. 6 huruf ya. Oke, kalau adik-adik sudah menjawabnya, jangan lupa foto, terus kirim ke nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Maria atas pelayanan firman-Nya dan juga pembacaan firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Maria selanjutnya. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik persiapkan persembahannya dan juga kita akan sambil menaikkan pujian Ku Beri Persembahan. Masuk dalam doa, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami sedang memberikan persembahan kami ya Bapa,
Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini, meskipun sedikit ya Bapa, dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami nyerahkan juga Tuhan kehidupan kami hanya tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, silahkan duduk kembali. Nah, kita masih memuji Tuhan lagi. Aku dapat di hatiku. Ya adik-adik, kita udah tiba di akhir ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, bisa beribadah dengan baik ya Bapa. Kiranya Kau memberkati adik-adik klien kami Tuhan yang ada di rumah, sehingga mereka bisa tetap ceria, tetap senang, tetap sehat Tuhan, dan juga kiranya Kau memberkati pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, adik-adik kakak minta untuk jongkok. Yuk jongkok Semua. Kakak hitung sampai 3, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3, lompat. Emmanuel. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.